Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdol, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait resume modul 3 mengenai kesiapsiagaan bela negara dan juga menyampaikan terkait tata tempat pada kegiatan resmi. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial untuk menghadapi berbagai macam situasi kerja yang dilakukan secara sadar dan ikhlas, disertai dengan rela berkorban sepenuh jiwa dan raga, dan dilandasi dengan kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun kesiapsiagaan bela negara bagi kami selaku CPNS adalah dengan memiliki kemampuan untuk memahami dan juga melaksanakan kegiatan olah pikir, olah rasa, dan olah tindak dalam berbagai kegiatan keprotokolan seperti upacara, tata tempat, dan lain sebagainya. Selain itu, kesiapsiagaan bagi kami selaku CPNS adalah dengan menjaga pola hidup sehat, agar kami selaku CPNS bisa terus mengikuti Latsar dari awal hingga akhir dengan keadaan badan yang sehat. Dan dengan sehatnya badan kita, maka insya Allah kita akan dengan mudah untuk melaksanakan Latsar ini. Dan tentunya dengan kesehatan yang prima kita mampu untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban kita selaku CPNS. Dasar hukum kesiapsiagaan bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, terdapat juga dalam UU nomor 3 tahun 2002 terkait dengan pertahanan negara. Kemudian untuk pedoman pembinaan kesiapan bela negara terdapat dalam Permenhan nomor 32 tahun 2016. Kemudian juga ada di Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia, dan terakhir ada di Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2021. Kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang memiliki indikator mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara dengan indikator yang pertama, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanegaraan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian nilai bela negara yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikator menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan saling membantu, tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan
tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Kemudian membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian yang kelima, nilai bela negara adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Dengan indikatornya yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, memiliki kemampuan dalam memperdayakan kekayaan, sumber daya alam, dan keberagaman hayati. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kesiapsiagaan bela negara adalah untuk meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan kemampuan warga negara dalam menjaga dan mempertahankan negara. Ada beberapa kegiatan utama dari kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama ialah baris berbaris dan tata upacara. Tahun 1945 menjadi saksi penting saat bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Para pemuda mengatur barisan rakyat dengan penuh semangat. Meskipun belum terlatih secara militer, mereka memahami bahwa barisan adalah simbol kekuatan dan persatuan. Lalu tahun 1967, untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan Paskibraka Nasional, pasukan pengibar bendera yang dilatih dengan disiplin. Mereka bukan hanya belajar melangkah serentak, tetapi juga menghormati simbol negara dengan tata upacara yang agung dan penuh makna. Kini, di masa damai, baris berbaris dan tata upacara bukan lagi soal perang, tapi soal mewariskan nilai-nilai disiplin, rasa hormat, dan cinta tanah air. Setiap langkah kaki yang serempak, setiap hormat yang diberikan kepada bendera adalah bentuk penghargaan terhadap sejarah panjang perjuangan bangsa. Yang kedua adalah keprotokolan. Sejak zaman kuno, keprotokolan telah ada di kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir kuno, Tiongkok, hingga Kesultanan Utsmaniyah. Tata cara menerima tamu agung, mengatur urutan duduk para bangsawan, hingga prosesi pengangkatan raja dijalankan dengan aturan ketat. Tujuannya satu, menghormati martabat, menjaga ketertiban, dan memperkuat kewibawaan negara. Di Indonesia, tradisi keprotokolan sudah hidup sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Dalam upacara keraton di Yogyakarta atau Surakarta, misalnya, setiap gerak langkah abdi dalam, posisi duduk para tamu, hingga iringan gamelan diatur dengan presisi tinggi. Semua itu bukan tanpa makna, tapi mencerminkan penghormatan kepada tatanan, budaya, dan pemimpin. Setelah Indonesia merdeka, semangat keprotokolan bertransformasi dari simbol kekuasaan feodal menjadi bagian dari sistem ketenagaraan modern. Keprotokolan hari ini diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa keprotokolan adalah cara resmi dalam mengatur penghormatan terhadap negara, pejabat, dan upacara kenegaraan. Yang ketiga ialah kewaspadaan diri. Di balik gemuruh perjuangan fisik yang mewarnai sejarah kemerdekaan Indonesia, ada satu sikap yang sering luput dari sorotan, yaitu kewaspadaan diri. Sebuah sikap tenang tapi tajam, diam namun berjasa,
Namun kewaspadaan banyak, tapi tanpa kewaspadaan, banyak kemenangan tak akan pernah terukir. Contoh paling nyata adalah ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyusun strategi diplomasi dan perjuangan bersenjata secara bersamaan. Mereka sadar bahwa musuh bisa datang dari luar maupun dari dalam bentuk senjata maupun ideologi. Maka kewaspadaan menjadi bekal penting untuk melangkah hati-hati dalam medan perjuangan yang penuh jebakan. Setelah kemerdekaan pun, Indonesia diuji berkali-kali. Pemberontakan PKI, agresi militer Belanda, infiltrasi asing, hingga gerakan disinformasi. Dalam semua itu, peran rakyat dan aparatur negara yang waspada, baik tentara, guru, petani, hingga mahasiswa, menjadi garda pertama dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, membangun tim. Jika kita mendengar sejarah perjuangan bangsa, satu hal pasti akan tampak jelas: kemerdekaan Indonesia bukan hasil kerja satu orang, tapi hasil kerja satu tim, yaitu tim besar yang terdiri dari para pejuang, pemikir, rakyat biasa, hingga pemuda-pemudi yang tak kenal takut. Bayangkan jika Soekarno berjuang sendirian, tanpa Hatta, tanpa Sultan Syahrir, tanpa Tan Malaka, tanpa para tokoh daerah, tanpa rakyat yang siap menyuplai logistik atau menjadi kurir pesan rahasia. Tanpa tim, cita-citanya hanya akan tinggal mimpi. Bahkan di masa damai pasca kemerdekaan, pembangunan bangsa hanya mungkin terjadi karena kerjasama lintas suku, agama, profesi, dan generasi. Disinilah membangun tim menjadi bagian penting dari bela negara, karena tak ada kemenangan tanpa kebersamaan. Hari ini, ancaman terhadap bangsa bukan hanya agresi militer, tapi perpecahan, ego sektoral, polarisasi, dan kurangnya semangat gotong royong. Maka membangun tim menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Yang terakhir ialah Caraka, Malam, dan Api Semangat Bela Negara. Di masa penjajahan Belanda dan Jepang, saluran komunikasi sangat terbatas. Radio dan surat kabar diawasi, telepon disadap, dan segala informasi strategis bisa berujung petaka bila jatuh ke tangan musuh. Maka muncullah para kurir rahasia, atau yang kita sebut para caraka. Mereka menyusup malam-malam ke markas pejuang, membawa sandi penting, strategi serangan, atau kabar kemerdekaan. Banyak dari mereka masih remaja. Mereka berjalan diam-diam, menyusuri sungai, hutan, dan sawah, seringkali tanpa tahu apakah mereka akan kembali hidup. Namun satu hal yang mereka bawa lebih penting dari hidup mereka sendiri, yaitu api semangat perjuangan. Dalam kegiatan bela negara modern, Caraka Malam menjadi simbol latihan fisik dan mental, ujian kepercayaan, kerjasama tim, dan ketahanan diri dalam kondisi gelap, dingin, dan penuh ketidakpastian. Tapi lebih dari sekedar latihan, Caraka Malam adalah simbol peran anak bangsa sebagai pembawa semangat dan penjaga pesan suci cinta tanah air. Selanjutnya kita masuk ke tata tempat kegiatan resmi, biasanya diatur dengan keadaan ketat untuk memastikan ketertiban dan keprotokolan yang baik. Berikut adalah contoh tata tempat untuk kegiatan resmi. Yang pertama dimulai dari pendaftaran dan penerimaan tamu. Meja pendaftaran ditempatkan di depan gedung atau ruang acara. Petugas pendaftaran siap untuk memberikan informasi dan membantu tamu. Yang kedua, ruang tunggu. Ruang tunggu disediakan untuk tamu yang menunggu giliran atau acara dimulai. Ketiga, ruang acara utama. Ruang acara utama diatur dengan kursi yang berbaris rapi, biasanya dengan kursi utama di depan untuk pembicara atau tamu kehormatan. Yang keempat, area makan dan minum. Meja makan dan minum disediakan di area yang terpisah dengan tata tempat yang rapi dan higienis. Dan yang kelima ialah fasilitas lainnya seperti toilet, tempat parkir, dan area istirahat juga disediakan untuk kenyamanan tamu. Bisa kita lihat dari gambar ini bagaimana posisi tata tempat resmi. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi adalah bagian penting dalam pembangunan karakter dan kesadaran bela negara bagi warga negara, terutama bagi calon pegawai negeri sipil. Bela negara bukan hanya soal mengangkat senjata di medan perang, tetapi tentang mengabdikan diri secara tulus untuk kemajuan dan ketahanan bangsa di segala lini kehidupan. Dari disiplin sehari-hari,
integritas dalam bekerja, hingga kemampuan membangun kolaborasi, semuanya adalah wujud nyata cinta tanah air. Sebagai calon pegawai negeri sipil tahun 2025, kita bukan sekedar penerus birokrasi, tapi penentu arah bangsa. Kita adalah garda terdepan dalam membentuk pelayanan publik yang bersih, responsif, dan berjiwa Pancasila. Kita adalah pemantik semangat perubahan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. Menuju generasi emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu kekuatan utama dunia, peran CPNS sangat vital. Kita dituntut tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan berdaya saing secara global. Maka membela negara bagi seorang CPNS adalah bekerja sepenuh hati, melayani setulus jiwa, dan terus menyalakan semangat kebangsaan dalam setiap tindakan. Karena masa depan Indonesia tidak dibentuk oleh mereka yang hanya menonton sejarah, tapi oleh mereka yang membuat sejarah. Dan itu dimulai dari langkah kecil kita hari ini.